Assalamualaikum semuanya, selamat bergabung di channel by Imi. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan komennya. Hari ini kita mau bikin coklat huruf yang biasa saya gunakan untuk menghias brownies shiny saya. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah coklat putih, ini mereknya Galeto. Saya masukkan ke dalam plastik putih sebelumnya ya. Dan juga kita akan memerlukan coklat DCC. Sama seperti coklat putih, saya masukkan juga ke dalam plastik segitiga, dan ini mangkuk tahan panas yang akan mewadahi coklat ini ya. Nah, ini kita juga memerlukan cetakan huruf. Cetakan huruf ini dari silikon. Yang mau tahu di mana saya belinya, saya lampirkan nama tokonya di kolom deskripsi. Baik, ini kita wadahi ya coklatnya di dalam wadah tahan panas, dan ini saya masukkan ke dalam rice cooker. Modenya warmer alias penghangat nasi. Kalau sudah sekitar 5 menit atau 7 menit dia akan melembek. Nah, ini saatnya kita akan mencetak hurufnya ya. Nah, saatnya kita membentuk hurufnya dulu. Hari ini saya mau bikin coklat huruf dengan nama M. Pitradi, Milad M. Pitradi. Jadi yang kita perlukan adalah huruf tersebut ya. Nah, baik, kita akan mengisi huruf-hurufnya. Ini sebabnya saya gunakan plastik segitiga ya, agar memudahkan saya untuk mengikuti liuk-liuk hurufnya. Ini sambil dihentakkan ya, gunanya agar tidak ada gelembung-gelembung di dalam coklatnya ya. Jadi dia permukaannya nanti kalau pas kita udah jadi, maksudnya kalau pas sudah jadi, udah keras coklatnya, dia tuh mulus, tidak ada gelembung-gelembung udaranya di dalam, alias lubang-lubang udara. Nah, ini huruf T-nya sambil dihentakkan ya cetakannya. Nah, kalau ini biasa saya gunakan lidi, gunanya untuk merapikan coklat yang membleber keluar garis hurufnya. Nah, lihat ya, ini R-nya kurang rapi, jadi saya ratakan dengan tusuk gigi atau lidi sambil dilap ya, gunain tisu. Nah, jangan gunakan lap yang seratnya itu bisa menempel di tangan ya, karena nanti hasil coklat yang jadi juga serat-serat kain itu bisa ikut menempel, karena kan kita kadang perlu kain untuk ngelap tangan kita. Nah, jadi gunakan lap yang bagus supaya serat kainnya nggak ngikut ke dalam coklatnya.
Nah, itu tadi saya rapiin dengan tusuk gigi. Nah, ini saya lap dengan tisu ya. Nah, sambil dihentak-hentakan gunanya agar gelembung udaranya tidak ada ya. Nah, ini hentak-hentakan lagi ya. Nah, jika semuanya udah mulai selesai, saya nanti masukin ke dalam freezer. Nah, ini saya masukin dalam freezer ya, gunanya agar waktu coklat hitam DCC itu ditimpa dengan coklat putih, dia tidak ambiar. Nah, ini karena dia tadi ngantri ya dengan coklat hitam, dia sedikit mengeras. Jadi saya masukkan lagi ke dalam rice cooker. Ini saya panasin lagi sebentar saja ya, paling 2 menit. Nah, setelah 2 menit ya, ini coklat DCC-nya mulai keras. Saatnya kita timpa dengan coklat putih. Nah, ini sudah lembek kembali ya coklat putihnya, kita timpa tulisan hurufnya tadi dengan coklat putih ini. Ini dilakukan dengan cepat ya kalau bisa, sebab nanti coklat putihnya akan mengeras. Sambil dihentak-hentak ya, sama dengan proses yang untuk tulisan hurufnya juga sebenarnya. Jadi kita harus satu huruf kita hentak, satu huruf kita hentak. Tapi ini karena saya mau cepet-cepet ya, jadi saya hentakkan sekalian aja. Tapi sebaiknya sih buat kalian kalau yang ngerjainnya santai, hentakin satu-satu ya. Ini kita isi ya, sekitar setengah aja tingginya. Kenapa setengah aja? Karena setengahnya nanti saya mau bikin akar coklat hurufnya. Itu gunanya agar kalau kita tancepin ke dalam kalau kita tancap ke dalam browniesnya itu akan apa ya, akan nempel. Nah, ini saya hentak-hentakan ya. Nah, kalau kita hentak-hentakan kita bisa melihat ya apakah ini udah setengah coklat putihnya atau belum. Nah, kalau ya, belum, kita bisa tambahin lagi. Nah, ini kita hentak-hentakin ya, biar kita bisa melihat ini ketinggiannya pas atau tidak, cukup setengah saja. Nah, ini saatnya kita membuat akarnya, akar hurufnya ya. Nah, ini kalau kalian lihat itu ada gambar gigi. Nah, jadi ilustrasinya seperti itu, seperti gigi. Gigi kan punya akar. Nah, idenya dari situ saya pikir ini mesti seperti gigi ya yang menempel. Jadi saya bikin akar-akarnya, akar gigi lah anggap ya. Saya dapat akar gigi itu karena kemarin saya kan cuma nempel doang, tidak pakai akar. Nah, kemudian ada teman yang juga bikin brownies, dia tanya ke saya lewat IG, lewat DM, dia tanya, apakah itu tidak bergerak waktu dikirim, diantar ke penerima. Nah, saya berpikir kemudian, oh iya benar juga ya. Nah, kemudian saya punya ide untuk bikin akarnya. Jadi ya
kalau dilogikakan itu mirip seperti gigi ya, yang punya akar yang menempel di gusi kalian. Nah, seperti itu juga ya, idenya sama seperti itu. Nah, kalau kalian pikir, oh ini berantakan, ini tidak berantakan ya. Ini bagus kok, dia akan berakar-akar gitu ya, membentuk akarnya, dan nanti kalau dikirim ke penerima walaupun kita gunain kurir atau ojol, coklat hurufnya tidak bergerak. Nah, ini sambil kita lap ya, coklat-coklat putihnya yang keluar batas dari kolom hurufnya. Nah, kalau sudah membentuk akar gini jangan dihentak lagi ya, sayang ya, akarnya nanti malah jadi rata. Ini kita langsung masukin ke dalam freezer lagi. Tunggu sekitar 10 menitan lah kalau mau set benar-benar. Nah, ini saatnya saya mau bikin papan coklat putih buat ucapannya. Sama kayak tadi, ini coklat putihnya kita lelehin dulu. Kemudian kita tuang ke dalam cetakan papan ucapannya ya. Nah, ini kalau sudah cukup kita hentak-hentakan lagi ya. Nanti dia akan rata sendiri. Kalau sudah selesai dihentak, ini udah rata, kita nanti masukin lagi ke dalam freezer. Nah, ini sudah 10 menit kemudian, ini sudah keras ya, saatnya kita kita lepasin si cube huruf ini dari dalam cetakannya. Ngelepasinnya tuh hati-hati ya, jangan jangan buru-buru gitu, nanti dia ada yang retak atau gimana lah, nggak bagus hasilnya. Pokoknya hati-hati banget. Nah, ini saya buat ke dalam wadah plastik ya. Saya mau kumpulkan di situ. Nah, ini hasilnya ya kan, hurufnya bagus, tidak melebar, dan lihat ini akar-akarnya. Ini akar-akar giginya. Ya, logikanya nanti seperti gigi gitu loh, menempel di gusi. Jadi dia nempel juga di browniesnya. Nih tangan udah saya cuci ya sebelumnya. Nah, oke, nih tangan udah bersih ya, udah dicuci. Nah, ini tangan saya udah bersih tadi ya. Oke, kita lepas lagi nih. Ini huruf D. Nah, lihat huruf D-nya bagus kan? Tidak membleber. Itu gunanya kita keluar masuk ke dalam freezer. Nah, ini lihat akar-akarnya. Nah, ini juga huruf F tidak bleber ya, coklat hitamnya. Yang untuk alur huruf F-nya itu karena masukin dulu ke dalam freezer. Ini huruf L-nya. Nah, kita lihat lagi ada nggak sih akarnya. Oh ya udah ada itu. Baik, ini kita lepasin satu-satu ya. Namanya nanti bukan namanya, ucapan yang di brownies itu nanti Milad M. Fitradi. Jadi sebagian video nanti mau saya percepat aja ya, biar tidak terlalu lama. Ini huruf M-nya. Nah ini akar-akarnya. Baik, ini udah selesai. Kita simpan ya, huruf-hurufnya tetap di dalam freezer simpannya. Kita tutup dulu ya. Nah, sambil nunggu saya bikin browniesnya ya. Nanti kita balik lagi buat nancepin huruf-hurufnya.
Baik, ini brownies sekat shiny-nya udah selesai. Sebenarnya biasanya yang garis-garis putih itu dari glass ya. Biasanya saya pakaikan cinta gitu loh. Tapi karena ini buat laki-laki, saya tiadakan ya love ya. Nah, ini papan itu tadi papan ucapannya ya. Itu dari coklat putih tadi yang kita bikin. Nah, itu kalau tulisannya saya pakai coklat DCC yang ditim kayak tadi. Nah, ini udah cukup ya hurufnya. Milad M Fitradi. Sekarang kita mau pasang. Pertama-tama, nah ini saya lupa ya tadi videonya saya skip. Saya bikin kerang pakai cetakan silikon juga. Nah, lihat ini saya bikin akarnya juga ya. Biar nanti kalau ditancap dia tidak bergerak. Baik, kita tancepin dulu ya di sini. Nah, gitu. Ada akar-akarnya gitu. Ada pakunya biar nancep ke dalam browniesnya. Walaupun dikirim lewat kurir atau ojol itu tidak bergerak. Nah, ini papan ucapannya kita letakin di atas. Untuk tulisan miladnya kita letaki, caranya itu meletakkannya huruf M dulu. Milad kan huruf M-nya di awal ya, dan D-nya yang di akhir. Jadi kita susun dulu. Biasanya saya susunnya huruf M-nya dulu, kemudian yang di posisi terakhir huruf D. Jadi kita bisa mengatur jaraknya kayak seperti ini ya. Nah, ini kita bisa mengatur jaraknya, jadi tidak perlu penggaris ya. Tidak perlu penggaris ngatur jarak, tidak. Jadi huruf awal dan huruf akhirnya kita letakin dulu. Jadi sisanya bisa huruf yang sisanya itu bisa kita atur jaraknya. Nah, saatnya ditancepin nih. Nah, kalau dia ada akar-akarnya kan dia bisa merekat ya di browniesnya seperti ini. Nah, tinggal ditekan. Nah, ini udah selesai untuk tulisan miladnya. Sekarang masuk ke tulisan M Fitradi. Nah, teman-teman nih perhatiin ya, ini akar coklatnya. Nah, ini nanti ditancapkan ya ke dalam browniesnya. Jadi tidak bergerak. Nah, ini huruf M-nya yang ketinggalan tadi saya sudah bikin. Nah, namanya kan M Fitradi. Jadi dia nanti perlu titik ya setelah huruf M ini. Nah, untuk titiknya tanda titiknya saya pakaikan coklat putih yang di plastik segitiga tadi, saya tim lagi biar lembek. Nah, seperti biasa kayak yang permulaan tadi ya, ini nyusunnya huruf awal kemudian huruf akhir. M Fitradi kan berarti huruf awalnya M, akhirannya I. Nah, jadi begini cara nyusunnya. Jadi kita tinggal nyusun huruf yang di tengah-tengahnya aja setelah huruf awal dan akhir. Nah, ini kita tekan. Nah, ini nanti akarnya akan apa sih ya namanya, menusuk browniesnya. Nah, ini ditekan ya biar nempel. Jadi walaupun diantar pakai kurir ini aman, tapi walaupun diantar pakai kurir ya, biasanya saya suruh kurirnya gantung di stang kendaraan, tidak boleh
dicantolin di apa tuh ya, di gantungan kendaraan itu, jadi wajib di setangnya kendaraan. Nah, ini udah tersusun rapi, saatnya saya bikin tanda titiknya. Nah, ini tanda titiknya dari coklat ya, coklat tadi nih sisanya, sisa segini. Nah, ini saya tim kembali di rice cooker sama kayak tadi mode warmer. Nah, ini saya bikin titik M Fitra D. Oke. Nah, alhamdulillah ini udah selesai. Saatnya saya mau moto ya. Saya mau memfoto buat dikirim ke customer. Nah, untuk foto biasanya saya perlu aksesoris di samping box foto. Nah, ini saya tempelin pita warna merah, jadi pitanya itu saya tempel pakai lem tembak. Nah, jadi penampilannya seperti ini. Saya mau mulai pemotretan ya, dan saya biasanya perlu aksesoris di samping boxnya. Nah, ini ada boneka anak kucing, ini di endorse oleh kakak saya. Nah, ini saya gunain buat aksesoris pemotretan. Nah, ini hasil fotonya. Ini foto brownies yang sebelumnya ya. Ini juga foto brownies sebelumnya, itu pakai coklat yang warna pinknya, dan ini brownies tower. Nah, baik teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe-nya dan like-nya ya. Terima kasih.